Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Nur Amalia sebagai tenaga pendidik di SMP BP Taufiq At-Taubah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan intisari dari buku yang saya baca yang berjudul Boost Your Intelligence, karya Hari Alder. Buku ini membahas tentang cara kita meningkatkan IQ dan IQ kita, atau yang biasa kita dengar kemampuan atau kecerdasan. Nah, setiap dari kita pasti mempunyai kemampuan yang berbeda. Kemampuan tidak hanya harus selalu dengan nilai yang tinggi atau ranking yang selalu 3 besar atau sekolah di sekolah unggulan, tapi setiap kita pasti mempunyai kemampuan yang berbeda. Di sini, di buku ini akan dibahas 7 macam kecerdasan atau kemampuan yang biasa kita kenal dengan IQ. IQ atau Intelligent Quotient dalam Ensiklopedia Britannica adalah kualitas diri kita atau bawaan sejak lahir sebagai suatu hal yang berbeda yang diperoleh juga dengan melalui pembelajaran. Bisa itu pembelajaran di kelas, pembelajaran atau pengalaman kehidupan, atau pengalaman sosial, dan lain sebagainya. Nah, kemampuan kita ini bermacam-macam, atau biasa dikenal dengan istilah multiple intelligence, atau biasa dikenal dengan istilah multiple intelligence. Apa saja multiple intelligence itu? Mari kita simak dan kita pikirkan, kita termasuk kemampuan yang mana, di mana kemampuan kita, supaya kita bisa meningkatkan lagi kemampuan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Yang pertama adalah intelijensi verbal. Intelijensi ini adalah kemampuan berbahasa. Jadi bisa didapat atau disalurkan melalui aktivitas menulis dan membaca, atau bisa juga dengan bercerita. Biasanya yang memiliki kemampuan ini adalah para penulis, baik itu penulis puisi, penulis buku, penulis novel, penyair, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah intelijensi logical mathematical. Kemampuan ini adalah kemampuan berpikir logis atau berpikir ilmiah. Nah, biasanya yang mempunyai kemampuan ini bermain dengan angka, dengan simbol-simbol, atau menyusun informasi-informasi yang terpisah. Yang memiliki kemampuan ini biasanya adalah ahli matematika, ilmuwan, atau ahli hukum, dan masih banyak. Yang ketiga adalah intelijensi visual. Biasanya yang mempunyai intelijensi ini berkaitan dengan kesenian. Bisa itu dengan menggambar, memahat, melukis, dan lain sebagainya. Biasanya yang memiliki kemampuan ini mereka adalah para pelukis, penggambar, pemahat, membuat peta, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah intelijensi kinestetik. Kemampuan ini adalah kemampuan menggunakan bahasa tubuh. Jadi yang punya kemampuan ini menyalurkan perasaannya dengan menggerakkan tubuhnya seperti menari atau berolahraga. Kemudian yang kelima adalah intelijensi musikal. Yang mempunyai kemampuan ini biasanya mereka yang peka dengan irama, nada, suara,
di lingkungan sekitar mereka. Biasanya memiliki kemampuan ini adalah para musisi, para guru musik, atau bisa juga muazin, orang yang azan, atau bisa juga qori, pembaca Al-Quran. Kemudian yang keenam adalah intelijensi intrapersonal. Ini adalah kemampuan kepada diri sendiri, yaitu memahami diri sendiri, mengenali perasaan diri sendiri, bahkan hingga pengetahuan diri sendiri. Biasanya mereka adalah para psikiater, psikolog, filsuf, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah intelijensi interpersonal. Yang memiliki kemampuan ini, mereka adalah yang bisa membangun hubungan dengan orang banyak atau bisa bekerja sama. Mereka yang bisa berkomunikasi dengan orang lain. Biasanya yang memiliki intelijensi ini adalah para ulama, tokoh masyarakat, pemimpin atau guru, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan IQ kita? Kita bisa meningkatkan intelijensi kita tadi dengan dua cara. Yang pertama, dengan mengikuti tes, latihan, atau perlombaan. Dengan mengikuti tes, latihan, dan perlombaan, kita bisa mengetahui kadar kemampuan kita. Kita bisa mengetahui sampai di mana keberanian kita untuk mengekspresikan kemampuan kita. Kemudian, cara yang kedua adalah dengan menambah pengetahuan dan keterampilan. Bisa dengan kita kembali mendalami kemampuan kita, kita mempelajari lagi lebih banyak hal, dan bahkan kita bisa menggali lagi keterampilan kita dengan terus melakukan percobaan. Dengan banyak pengalaman itu, maka akan semakin meningkatlah kemampuan kita. Bukan hanya kemampuan dengan kepintaran yang diukur dengan pikiran, tapi juga kemampuan di bidang lain. Kemudian yang kedua adalah emotional quotient atau kecerdasan emosi. Dalam hal ini, emosi yang dimaksud Kemudian yang kedua adalah emotional quotient. Emotional quotient atau biasa yang kita kenal dengan istilah kecerdasan emosi atau kemampuan emosi ini adalah kemampuan kita mengenali atau memahami perasaan diri sendiri atau orang lain. Nah, atau dalam istilahnya, dalam emotional quotient ini mencakup dua hal, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Yang dimaksud dengan hablum minallah adalah hubungan kita dengan Allah. Apa itu? Yaitu intrapersonal. Kita mengenal diri kita sendiri, kita mengetahui diri kita sendiri, kita memahami diri kita sendiri. Kemudian setelah kita mengetahui diri kita, memahami diri kita, kita bisa mengelola emosi kita, maka itulah tingkah laku yang akan tercipta. Itulah tingkah laku yang akan terbentuk. Intelijensi intrapersonal bisa kita bentuk dengan berbagai cara. Yang pertama dengan memahami diri kita sendiri tadi. Kemudian yang kedua adalah kebebasan kita untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, pendapat, dan keyakinan. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara menghargai diri sendiri. Jadi kita menghargai diri kita, kita berpikir positif kepada diri kita bahwa kita bisa. Kemudian kita berpikir hal-hal baik pada diri kita. Selanjutnya adalah dengan cara aktualisasi diri, yaitu kita mengungkapkan diri kita
dengan perasaan bahagia, gembira atas apa yang sudah kita capai, hasil dari yang kita lakukan. Selanjutnya adalah mandiri. Kita mandiri, bisa melakukan sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Bukan berarti individualisme atau egois, tetapi kita bisa melakukan hal yang harusnya kita lakukan sendiri. Tidak semuanya harus bergantung kepada orang lain. Nah, untuk mengaktualisasi diri kita bisa melakukan dengan cara menuliskan tujuan hidup kita, atau impian kita, atau harapan kita. Kemudian, impian itu kita tuliskan dengan kalimat-kalimat yang positif. Menggunakan kriteria SMART. SMART itu adalah singkatan dari S, spesifik. Jadi tujuan yang kita tulis itu jelas. Misalkan mau jadi apa, aku ingin menjadi ini, menjadi itu, harus jelas tertulis. Nanti akan melakukan apa, harus jelas. Kemudian M adalah measurable. Measurable itu artinya dapat diukur, maksudnya sesuai dengan kemampuan kita. Selanjutnya A adalah achievable. Achievable itu dapat dicapai, jadi kita bisa mencapainya sesuai dengan kemampuan kita. Selanjutnya R adalah realistic. Jadi realistis, sesuai kemampuan kita, dipahami dan dimengerti serta diterima oleh orang banyak. Kemudian yang terakhir ada timely, yaitu dapat diwujudkan tepat waktu, atau minimal kita punya target waktu untuk mencapainya. Nah, yang kedua, emotional question yang kedua berkaitan dengan intelligence interpersonal. Ini adalah hubungan dengan orang lain. Emotional question yang kedua itu yang berhubungan dengan intelligence interpersonal, yaitu hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini kita bisa dengan cara memahami orang lain, yaitu memahami perasaan orang lain dan menghargai perasaan orang lain. Kemudian bisa juga dengan cara bersosial. Jadi kita membangun hubungan sosial, bukan hanya dengan perorangan, tapi dengan perkelompokan atau bahkan dengan masyarakat umum yang lebih luas. Kita menciptakan atau membangun hubungan yang baik, hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang bermanfaat buat orang lain. Nah, cara kita meningkatkan emotional quotient kita bisa dengan berbagai cara. Yang pertama, cara kita meningkatkan emotional quotient kita bisa dengan berbagai cara. Yang pertama, yaitu dengan mengelola emosi kita, mengelola pikiran kita, mengatasi stres kita dengan mengarahkannya menuju hal-hal yang positif, berpikir positif, dan mengalihkan tubuh kita untuk melakukan kegiatan yang positif. Interpersonal inilah hablum minanas, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia, atau hubungan kita dengan manusia yang lain. Jadi emotional quotient ini adalah hablum minallah dan hablum minanas. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan emotional quotient kita? Yang pertama adalah dengan cara mengelola pikiran kita atau emosi kita, sehingga kita bisa mengelola stres kita, mengarahkan pikiran kita menuju hal yang positif, dan mengalihkan tubuh kita untuk melakukan kegiatan yang positif juga. Misalkan kita berpikir positif kepada diri kita sendiri, atau bisa kita alihkan dengan melakukan kegiatan yang positif. Misalkan yang memiliki kemampuan dalam bahasa tubuh bisa mengalihkan emosinya dengan berolahraga atau yang lain sebagainya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan memotivasi diri. Kita
tetap selalu memotivasi diri kita supaya kita terus semangat memperbaiki diri kita, supaya kita terus bersemangat meningkatkan lagi kemampuan kita. Itulah pentingnya emosi. Nah, dengan kita menguasai emotional quotient kita atau kemampuan kita mengelola emosi, inilah yang dikenal dengan istilah man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri maka mengenal Tuhannya. Karena semakin dia mengenal dirinya, dia akan bersyukur kepada Rabb-nya. Demikianlah intisari dari buku yang saya baca. Buku ini cocok dibaca sebagai buku untuk memotivasi diri. Sekian dari saya. Buku ini juga cocok dibaca untuk seluruh kalangan, baik murid, guru, ataupun masyarakat umum lainnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak saya dalam menjabarkan sedikit intisari dari buku yang saya baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.